Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya apapun keadaan kita saat ini, apapun yang kita alami hari ini, penyertaan Tuhan tetap terus ada mengiringi langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas hari-hari kehidupan kami yang boleh Tuhan beri di dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak kesempatan, ada begitu banyak berkat, ada begitu banyak sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan di pagi hari ini kami masih diberikan napas kehidupan. Itu bukan karena kehebatan kami sebagai manusia, melainkan karena kasih dan berkat kemurahan Tuhan yang terus Tuhan beri dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami tidaklah apa-apa tanpa pertolongan Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, sebelum kami memulai tugas tanggung jawab pekerjaan kami hari ini, kami ingin datang di hadapan-Mu untuk memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami, pikiran kami senantiasa difokuskan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, melewati pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita percaya bahkan kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa memampukan kita, senantiasa menguatkan kita, senantiasa memberi jalan dan tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang boleh Tuhan adakan, boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan.
kerajaan. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, melipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa ketika kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan ini, ketika jalan di depan kami seolah tertutup, tetapi Engkau adalah Allah yang penuh kuasa dalam kehidupan kami. Meskipun segala sesuatunya terlihat mustahil, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun di tengah dunia ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak beban, ada begitu banyak pergumulan yang menghimpit kami, tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami, Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, teguhkanlah iman pengharapan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa menopang kami, yang senantiasa menuntun kami, bahkan memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi terang dalam hati kami, dalam pikiran kami, menerangi setiap langkah kehidupan kami, agar kami tetap berjalan pada jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah melewati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Sobat Embun yang diberkati dalam Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikannya yang boleh dinyatakan dalam hidup kita. Hari ini, pada pagi ini saya ingin menyapa Bapak Ibu semua
melalui kebenaran firman Tuhan yang akan bersama kita dengar dan kita renungkan dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Namun pada saat ini saya tidak membaca bagian firman ini secara keseluruhan. Saya akan membacakan bagian ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, ayat ke-6 sampai ke-8, dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian bagi kita. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 menceritakan dua peristiwa penting yang menyentuh hati kita, yang mana mukjizat dinyatakan oleh Yesus dalam dinamika perjalanan pelayanan yang dilakukannya pada masa itu. Yang pertama dapat kita lihat pada ayat pertama sampai ayat yang keempat, di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, dan pada ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13, Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum. Kedua orang ini memiliki latar belakang yang berbeda. Yang satu adalah orang yang kecil, orang yang lemah dan sering dikucilkan karena penyakitnya. Sedangkan yang satu lagi adalah orang atau seorang perwira yang memiliki kedudukan dan juga keberadaannya tentunya dihormati dan dihargai. Namun pada saat itu keduanya memiliki satu kesamaan. Mereka datang kepada Yesus dengan iman yang besar dan percaya pada kuasa pemulihan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita bahwa apapun keadaan kita, kedudukan kita, posisi kita di dunia ini, Tuhan membuka tangannya untuk hidup kita. Kita memiliki tempat untuk datang kepada Yesus. Mari datang kepada Yesus Kristus. Meskipun keadaan kita mungkin pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dalam nas ini orang kusta berkata kepada Yesus Kristus. Pada ayat yang ke-2b dikatakan, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Situasi ini memperlihatkan bahwa ia datang dengan segala kelemahan dan keterbatasannya pada masa itu. Dan pada masa itu orang kusta bukan hanya menderita secara fisik saja Bapak Ibu, tetapi juga mengalami penolakan sosial. Namun ia tidak membiarkan keadaan tersebut membuatnya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, demikian juga dengan kita. Jangan menunggu hidup kita sempurna, jangan menunggu kita menerima hal-hal yang baik saja, baru kita datang, baru kita mencari Tuhan, baru kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika kita sedang mengalami masalah, baik itu pergumulan, masalah dalam keluarga, tekanan pekerjaan, pergumulan ekonomi, kekecewaan, sakit hati, atau merasa tidak berharga, justru saat itulah kita harus semakin dekat dengan Tuhan kita. Kadang-kadang manusia menjauh dari Tuhan ketika menghadapi suatu pergumulan yang berat dalam hidupnya. Merasa tidak layak, bahkan tidak sedikit mencari ketenangan, kesembuhan, pemulihan di luar Tuhan. Mencari kedamaian dengan cara yang salah. Misalnya memilih untuk mencari ketenangan untuk pergi ke tempat hiburan,
tempat-tempat yang membuat kita jatuh ke dalam dosa dan berkompromi dalam dosa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, tentunya Tuhan menentang itu di dalam hidup kita. Apapun masalah, apapun pergumulan kita, kegagalan, sakit hati, kekecewaan yang kita alami pada saat ini, jangan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi datang kepadanya, minta pemulihan kepadanya. Firman Tuhan mengatakan dari Matius pasal 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Firman Tuhan ini memberikan suatu janji dalam kehidupan kita bahwa setiap orang percaya ketika ia mau datang kepada Tuhan, maka ialah Allah yang akan memberikan jalan keluar. Ialah Allah yang akan memberikan kelegaan dari setiap pergumulan, dari setiap permasalahan yang kita alami. Seperti Yesus Kristus menyatakan kasih dan mukjizatnya kepada seorang yang sakit kusta, demikian juga ia akan memulihkan, ia akan menyembuhkan kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan ini juga kita melihat bagaimana kasih yang ditunjukkan oleh Allah. Ketika orang kusta datang, Yesus tidak menjauh, tetapi ia datang untuk menyembuhkannya. Orang yang selama ini mungkin dianggap najis dan harus dijauhi, justru disentuh oleh Yesus. Yesus menunjukkan bahwa kasih-Nya mampu menjangkau orang yang ditolak oleh manusia. Apa yang dapat kita pelajari melalui nas ini juga Bapak Ibu? Di sekitar kita mungkin ada orang-orang yang sedang mengalami kegagalan, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, kesalahan dalam kehidupan di masa lalu, serta hidup dalam keterbatasan. Jangan kita cepat untuk menghakimi, mengucilkan kehidupan mereka. Tetapi bagaimana seharusnya sebagai orang percaya, kita menjadi tempat di mana orang yang terluka menemukan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Bukan membuat mereka semakin merasa ditolak melalui keberadaan kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk berbicara tentang kasih Kristus, tetapi juga menjadi tangan Kristus yang menjangkau mereka yang membutuhkan. Dan terakhir melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu ingin membuka hati kita melalui iman perwira yang mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Perwira itu memiliki kedudukan dan kekuasaan. Namun ketika datang kepada Yesus ia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Ia memiliki jabatan tetapi ia tidak mengandalkan jabatannya pada saat itu. Ia memiliki kekuasaan tetapi ia tidak membanggakan kekuasaan yang ia miliki. Ia datang dengan kerendahan hati, memohon pertolongan daripada Yesus Kristus. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jabatan, pendidikan, kekayaan, pelayanan, bahkan kedudukan kita di gereja tidak boleh membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang lain, bahkan sampai kita merendahkan orang lain. Di hadapan Tuhan, kita semua membutuhkan kasih karunia-Nya. Dan semakin besar tanggung jawab kita, seharusnya semakin besar pula kerendahan hati kita terhadap sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Jangan menyombongkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini, tetap teguh beriman kepada Tuhan, bahwa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dan melawat kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Mari bersama kita menaikkan syukur kita, syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami boleh diberkati saat ini Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, melalui kesaksian firman-Mu, iman yang besar dimiliki oleh seorang kusta dan seorang perwira yang datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati untuk dapat memulihkan dan menjawab setiap pergumulan kehidupan yang mereka alami. Ini mengingatkan kami bahwa kuasa kasih Allah tidak terbatas bagi semua orang. Engkau Allah yang penuh kuasa, yang sanggup dan mampu memberikan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau tahu yang terbaik dari hidup kami Bapa. Saat ini kami datang membawa setiap pergumulan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam iman percaya, dengan kesungguhan hati kami meyakini Tuhan juga sanggup memulihkan, menyembuhkan, memberikan kelegaan dan jalan keluar atas setiap pergumulan yang kami alami pada saat ini. Sakit penyakit, masalah kehidupan rumah tangga, masalah ekonomi, kegagalan, sakit hati, kekecewaan,
hal-hal yang lainnya yang mungkin kami alami dan kami terima saat ini Tuhan. Kami akhirnya percaya dengan iman yang besar, Engkau dapat dan mampu memulihkan kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu. Bapa, dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang melihat hati kami pada saat ini. Kami memohon tuntunan dan bimbingan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Beri kami hikmat-Mu dalam menjalani hari-hari hidup kami. Biarlah oleh kasih dan anugerah-Mu, biarlah kami selalu mengalami damai sejahtera-Mu, setiap kesehatan, kekuatan, berkat-berkat, serta sukacita yang boleh Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Berkati orang-orang yang kami kasihi Bapa, pasangan kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, bahkan anak-anak kami dalam setiap jerih juang kehidupan mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka. Engkau Allah yang memberkati. Demikian juga Bapa, pada saat ini kami rindu mendoakan dengan kepenuhan hati. Engkau memberkati kehidupan bangsa negara kami, daerah kami pada saat ini. Nyatakanlah kasih kedaulatan-Mu bagi kehidupan bangsa negara kami dan para pemimpin kami, sehingga tetap terus ada dalam kesatuan dan hikmat Tuhan. Berikan juga kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berduka cita karena bencana alam di NTT. Biarlah kasih Kristus memeluk kehidupan mereka. Biarlah kasih Kristus tetap bersama-sama dengan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, melainkan akan tetap terus bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami lalui dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini keberadaan kami sepanjang satu hari ini. Segenap aktivitas, rutinitas kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, dan apapun yang kami usahakan, biarlah Engkau Allah campur tangan memberkati segala sesuatunya. Sehingga apa yang kami lakukan, boleh Engkau buat berhasil Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikian renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Sampai jumpa lagi di tayangan channel YouTube Embun berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.